Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ail Zaka, mahasiswa dari Universitas 19 November Kolaka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Jasmani. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul suplemen dan nutrisi olahraga, tinjauan ilmiah, jenis manfaat alternatif alami, efek samping, dan isu doping. Baik, di sini lanjut kita masuk di penjelasan, di mana prestasi ini membahas peran nutrisi dan suplemen dalam olahraga berdasarkan bukti ilmiah. Manfaatnya bagi performa atlet, risiko penggunaan, serta kaitannya dengan doping. Baik, kita masuk di pendahuluan. Adapun latar belakang materi tersebut yaitu yang pertama, prestasi olahraga dipengaruhi latihan, nutrisi, istirahat, dan faktor psikologis. Yang kedua, banyak atlet menggunakan suplemen untuk meningkatkan performa. Dan yang ketiga, penggunaan suplemen harus didasarkan pada bukti ilmiah dan keamanan. Termasuk di penjelasannya yaitu nutrisi yang tepat membantu tubuh menghasilkan energi, mempercepat pemulihan, dan mendukung adaptasi latihan. Namun, penggunaan suplemen eh, yang tidak tepat dapat menimbulkan eh, risiko kesehatan. Baik, lanjut di pengertian nutrisi olahraga. Definisi nutrisi olahraga adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara makanan, minuman, dan performa fisik. Tujuannya yaitu menyediakan energi, mempercepat pemulihan, menjaga kesehatan, em, mengoptimalkan performa atlet. Baik, kita lanjut di pengertian suplemen olahraga. Baik, di sini definisi produk yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan nutrisi sehari-hari. Pertama, banyak suplemen, yaitu yang pertama seperti kapsul, tablet, serbuk, dan minuman. Tujuan penggunaannya yaitu meningkatkan performa, menambah massa otot, dan mempercepat pemulihan. Suplemen bukan pengganti makanan utama, melainkan pelengkap ketika kebutuhan nutrisi tidak terpenuhi. Lanjut kita masuk di klasifikasi suplemen olahraga, di mana berdasarkan fungsi, eh, yaitu yang pertama suplemen energi, kedua suplemen pemulihan, suplemen peningkat performa, dan suplemen kesehatan umum. Contohnya, yang pertama karbohidrat, protein, kreatin, kafein, dan vitamin dan mineral. Penjelasannya yaitu setiap jenis suplemen memiliki fungsi berbeda tergantung kebutuhan atlet dan jenis olahraga. Baik, kita lanjut di karbohidrat sebagai sumber energi. Yang dimana fungsinya itu yang pertama
sumber sumber energi utama saat olahraga. Yang kedua, menjaga cadangan glikogen. Contohnya itu seperti sport drink, gel energi, minuman karbohidrat dan lain-lain. Eh, Manfaatnya di mana yang pertama menunda kelelahan dan meningkatkan daya tahan. Yang dimana penjelasannya itu seperti yang kita ketahui, karbohidrat sangat penting, terutama pada olahraga endurance seperti maraton dan bersepeda. Baik, kita lanjut di protein dan pembentukan otot. Yang dimana fungsinya itu yang pertama memperbaiki jaringan otot dan yang kedua mendukung pertumbuhan massa otot. Jenisnya itu yang pertama whey protein dan yang kedua casein protein dan yang ketiga soy protein. Adapun manfaatnya itu recovery yang lebih cepat. Yang kedua peningkatan massa otot. Baik, adapun penjelasannya, protein membantu proses sintesis protein otot yang meningkat setelah latihan. Baik, kita masuk di kreatin, di mana seperti kita ketahui kreatin adalah senyawa alami yang terdapat dalam tubuh manusia, terutama di otot rangka yang berfungsi sebagai energi cepat saat aktivitas fisik intensitas tinggi dan berdurasi singkat seperti sprint, angkat beban, dan berolahraga eksplosif. Secara ilmiah, kreatin membantu meningkatkan pembentukan ATP, adenosin adenosin trisulfat, trifosfat, yaitu energi utama yang digunakan otot untuk berkontraksi eh, ketika ATP cepat habis saat aktivitas berat. Kreatin membantu mempercepat pemulihan sehingga performa bisa tetap optimal. Baik, seperti yang kita ketahui, kreatin itu mempunyai manfaat. Yang pertama, meningkatkan kekuatan, dan yang kedua meningkatkan power, dan yang ketiga mendukung latihan intensitas tinggi. Adapun bukti ilmiahnya yaitu dalam Journal of the International Society of Sports Nutrition, Grader et al. 2017 menyimpulkan bahwa yang pertama kreatin adalah suplemen ergogenik paling efektif untuk meningkatkan performa olahraga intensitas tinggi. Dan yang kedua, terbukti aman dikonsumsi jangka pendek dan jangka pendek maupun panjang pada orang sehat. Dan yang ketiga, meningkatkan kekuatan atau strength, power dan massa otot. Di mana penjelasannya itu kreatin adalah salah satu zat ergogenik atau peningkat performa yang paling banyak digunakan untuk membantu meningkatkan energi cepat, kekuatan dan kemampuan latihan intensitas tinggi. Baik, kita masuk di kafein. Di sini pengertiannya yaitu kafein adalah senyawa alami yang termasuk dalam kelompok stimulans sistem saraf pusat
yang berfungsi untuk meningkatkan kewaspadaan, mengurangi rasa lelah, dan meningkatkan fokus secara ilmiah. Kafein bekerja dengan cara menghambat kerja adenosin, yaitu zat kimia di otak yang menyebabkan rasa kantuk. Ketika eh, adenosin terhambat, tubuh menjadi lebih terjaga, fokus, dan berenergi. Baik, kita masuk di manfaatnya, yaitu meningkatkan energi dan kewaspadaan. Yang kedua, membantu tubuh lebih fokus saat belajar atau bekerja, mengurangi rasa lelah dan kantuk, meningkatkan performa olahraga, meningkatkan daya tahan saat latihan atau endurance. Yang kedua, kita masuk di fungsi, yaitu meningkatkan kewaspadaan. Yang kedua, meningkatkan fokus, mengurangi rasa lelah, meningkatkan daya tahan atau endurance, meningkatkan performa olahraga, meningkatkan konsentrasi saat latihan atau pertandingan, meningkatkan kecepatan reaksi, meningkatkan metabolisme tubuh, membantu pembakaran lemak, dan mengurangi rasa kantuk. Adapun manfaat kafein adalah membantu meningkatkan energi, fokus, daya tahan, dan performa fisik sehingga sering digunakan dalam aktivitas olahraga maupun kehidupan sehari-hari. Baik, kita lanjut di vitamin dan mineral, yang dimana pengertiannya yaitu eh, vitamin adalah senyawa organik yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil untuk mendukung berbagai proses metabolisme, pertumbuhan, dan menjaga fungsi tubuh agar tetap eh, normal. Vitamin tidak dapat diproduksi tubuh dalam jumlah cukup sehingga eh, harus diperoleh dari makanan. Contohnya vitamin A, B, C, D, E, dan K. Mineral adalah zat anorganik yang juga dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil, tetapi memiliki peran penting eh, dalam menjaga keseimbangan cairan, pembentukan tulang, kerja otot, serta fungsi saraf. Contohnya kalsium, zat besi, magnesium, fosfor, kalium, dan natrium. Nutrisi penting, di mana seperti vitamin D, vitamin D kompleks, zat besi, kalsium, dan magnesium. Adapun fungsinya yaitu fungsi vitamin dan mineral atau gabungan 10 poin membantu proses metabolisme tubuh agar berjalan normal, meningkatkan dan menjaga daya tahan tubuh atau imunitas, mendukung pertumbuhan dan perkembangan tubuh, membantu pembentukan energi dari makanan, menjaga kesehatan kulit, mata dan jaringan tubuh, memperkuat tulang dan gigi, atau kalsium fosfor, vitamin D, membantu kerja sistem saraf dan otot, atau natrium, kalium, dan magnesium, membantu pembentukan sel darah merah atau zat besi,
vitamin B12, menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh, berperan sebagai antioksidan yang melindungi sel dari kerusakan vitamin C dan E. Baik, kita lanjut di manfaat suplemen berdasarkan bukti ilmiah, yang dimana manfaatnya yaitu meningkatkan performa, mempercepat pemulihan, mempercepat mengurangi kelelahan, menjaga status gizi. Tidak semua suplemen harus mempertimbangkan kualitas penelitian yang mendukung efektivitasnya. Baik, lanjut di alternatif alami pengganti suplemen, di mana alternatif alami pengganti suplemen adalah sumber zat gizi eh, atau vitamin, mineral, protein, dan antioksidan yang berasal dari eh, makanan alami, sehingga dapat memenuhi eh, kebutuhan nutrisi tubuh tanpa harus menggunakan produk suplemen tambahan. Contohnya yaitu contoh alternatif yaitu seperti buah-buahan, jeruk, pisang, apel sebagai sumber vitamin dan antioksidan. Sayuran hijau seperti bayam, brokoli, kangkung sebagai sumber vitamin, mineral, dan serat. Ikan, telur, dan daging tanpa lemak sebagai sumber protein dan zat besi. Kacang-kacangan seperti kedelai, kacang tanah, almond sebagai sumber protein eh, dan magnesium. Susu dan produk olahannya sebagai sumber kalsium dan vitamin D. Air putih sebagai pengganti cairan dan menjaga keseimbangan tubuh. Baik, kita masuk di nutrisi alami untuk energi. Yang dimana nutrisi alami untuk energi itu adalah zat gizi yang berasal dari makanan sehari-hari yang berfungsi sebagai sumber tenaga bagi tubuh untuk melakukan aktivitas fisik dan menjaga fungsi organ tetap optimal. Contoh nutrisi alami untuk energi itu seperti yang pertama karbohidrat kompleks seperti nasi merah, jagung, ubi, dan oatmeal sebagai sumber energi utama. Yang kedua protein, contohnya itu seperti telur, ikan, ayam, tempe, dan tahu untuk membantu perbaikan dan pembentukan otot. Lemak sehat seperti alpukat, kacang-kacangan, minyak zaitun sebagai cadangan energi jangka panjang. Vitamin B kompleks seperti pisang, sayuran hijau, biji-bijian membantu proses pembentukan energi. Zat besi seperti bayam, hati ayam, daging merah mendukung pengangkutan oksigen untuk energi. Magnesium, kacang almond, pisang, kacang kedelai membantu kerja otot dan produksi energi. Air putih menjaga hidrasi agar metabolisme energi berjalan lancar. Baik, kita masuk di nutrisi alami untuk recovery, yang dimana zat gizi dari makanan yang membantu proses pemulihan tubuh setelah aktivitas fisik
atau olahraga dengan cara memperbaiki otot, mengganti energi yang hilang dan mengurangi kelelahan. Contoh contoh nutrisi alami untuk recovery-nya yaitu seperti protein atau telur, ikan, ayam, tempe, tahu untuk memperbaiki dan membangun kembali jaringan otot. Yang kedua, karbohidrat seperti nasi, ubi, roti, gandum, pisang untuk mengisi kembali cadangan energi glikogen, air dan elektrolit seperti air putih, kelapa muda untuk mengganti cairan tubuh yang hilang, antioksidan seperti buah beri, jeruk, apel dan tomat untuk mengurangi peradangan eh, dan kerusakan sel. Magnesium dan kalium seperti pisang, alpukat, kacang-kacangan untuk membantu relaksasi otot. Vitamin C, jeruk, eh, jeruk dan jambu biji untuk mempercepat pemulihan jaringan. Lemak sehat, alpukat, kacang almond untuk mendukung pemulihan sel tubuh. Baik, kita masuk di efek samping penggunaan suplemen, di mana yaitu efek sampingnya penggunaan suplemen secara berlebihan atau tidak sesuai kebutuhan dapat menimbulkan berbagai efek samping pada tubuh, terutama jika dikonsumsi tanpa pengawasan. Baik, adapun beberapa efek sampingnya yaitu pertama, gangguan pencernaan seperti mual, muntah, diare, atau sakit perut. Kerusakan organ, terutama hati dan ginjal, akibat konsumsi berlebihan jangka panjang. Ketidakseimbangan nutrisi karena kelebihan satu zat gizi. Gangguan jantung misalnya dari suplemen tertentu yang mempengaruhi tekanan, darah atau detak jantung. Alergi atau reaksi hipersensitivitas pada sebagian orang, gangguan tidur atau rasa gelisah, terutama suplemen stimulan seperti kafein, interaksi dengan obat-obatan tertentu yang dapat mengurangi atau meningkatkan efek obat, ketergantungan psikologis pada suplemen untuk performa atau energi. Baik, kita lanjut di resiko penggunaan suplemen tanpa pengawasan. Yaitu penggunaan suplemen tanpa pengawasan itu tenaga kesehatan dapat menimbulkan berbagai resiko yang dapat berdampak pada kesehatan jangka pendek maupun jangka panjang. Beberapa risiko yang dapat terjadi yaitu overdosis zat gizi seperti eh, vitamin A, D, atau zat besi yang dapat bersifat eh, toksik. Yang kedua, kerusakan organ tubuh. Organ tubuh terutama hati dan ginjal akibat beban metabolisme berlebih. Gangguan keseimbangan nutrisi karena kelebihan satu zat dan kekurangan zat lain. Interaksi obat yang berbahaya jika dikonsumsi bersamaan dengan obat medis tertentu. Efek samping tidak terkontrol seperti mual, pusing, jantung berdebar, atau gangguan tidur. Salah dosis dan penggunaan jangka panjang yang tidak sesuai kebutuhan tubuh. Ketergantungan psikologis pada suplemen untuk performa atau kebugaran, risiko produk ilegal atau tidak terdaftar yang mengandung bahan berbahaya. Baik, lanjut pengertian doping. Doping adalah penggunaan zat atau metode tertentu oleh atlet untuk meningkatkan performa fisik dan kemampuan olahraga secara tidak wajar.
yang biasanya dilarang oleh lembaga olahraga karena dapat merugikan kesehatan dan melanggar aturan pertandingan. Di mana tujuannya itu meningkatkan performa secara instan, mempercepat pemulihan setelah latihan berat, meningkatkan kekuatan, kecepatan, dan daya tahan. Adapun dampak negatifnya itu doping, kerusakan hati dan ginjal, gangguan jantung dan tekanan darah, ketidakseimbangan hormon misalnya pada steroid, gangguan psikologis seperti agresif dan depresi, diskualifikasi dan larangan bertanding. Lanjut, jenis zat doping yang sering digunakan, yaitu zat doping yang sering digunakan itu seperti steroid, anabolik, EPO, hormon pertumbuhan, stimulan diuretik, beta 2 agonis, narkotika, dan beta blocker. Meskipun dapat meningkatkan performa, sementara penggunaannya berisiko tinggi terhadap kesehatan dan olahraga, melanggar aturan olahraga. Penggunaan zat-zat ini dapat memberikan keuntungan sementara tetapi memiliki resiko besar. Lanjut, kita masuk pencegahan doping dan edukasi atlet. Pencegahan pencegahan doping adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghindari penggunaan zat atau metode terlarang dalam olahraga melalui pendidikan pengawasan, pembinaan dan penegakan aturan anti doping. Tujuannya adalah menjaga kesehatan atlet, menjunjung sportivitas dan menciptakan kompetisi yang adil. Pencegahan doping dapat dilakukan melalui pendidikan, pengawasan suplemen, pemeriksaan doping, peran aktif pelatih dan tenaga medis, serta penegakan aturan yang tegas. Edukasi yang baik dan akan membantu atlet memahami bahaya doping sehingga mampu meraih prestasi secara sehat, adil dan bermartabat. Baik, sebagai kesimpulan, suplemen dan nutrisi olahraga memiliki peran penting dalam mendukung performa pemulihan dan kesehatan atlet apabila digunakan secara tepat dan sesuai kebutuhan. Berbagai jenis suplemen seperti protein, kreatin, kafein, vitamin, dan mineral telah terbukti secara ilmiah dapat membantu meningkatkan kemampuan fisik dan mempercepat proses recovery. Namun penggunaan suplemen tidak dapat menggantikan pola makan seimbang yang tetap menjadi sumber utama pemenuhan kebutuhan gizi atlet. Mungkin itu saja yang sempat saya paparkan atau jelaskan. Eh, Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.